Jadi banyak sekali ya kejadian semacam ini, terutama banyak pendaki ya, pendaki yang daki gunung, dan gunung itu tadi memang gunung-gunung keramat, tempatnya makhluk gaib dan tidak izin, kadang-kadang juga berbuat tidak senonoh, kadang-kadang berbicara jorok. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana makhluk gaib itu merespon kita kalau kita berada di wilayahnya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kalau kita berjalan atau berada pada suatu tempat, sementara tempat tersebut adalah wilayahnya makhluk gaib yang energinya besar, itu kadang-kadang kita berbuat sembrono dan kadang-kadang kita tidak menghormati tempat tersebut, sehingga muncul respon-respon daripada makhluk gaib itu terhadap kita. Jadi di sini saya menekankan kepada panjenengan semuanya, kalau berada pada suatu tempat ataupun wilayah di mana wilayah tersebut adalah wilayah yang angker ataupun wingit ataupun wilayah-wilayah tempatnya makhluk gaib, kita harus berhati-hati dan kita harus menghormati mereka. Jadi kita harus menghormati mereka. Kita jangan berbuat sembrono. Kadang-kadang kita membuat rusak pada tempat tersebut. Kadang-kadang kita berbicara yang ngawur. Itu kita harus jaga betul. Kita harus berhati-hati betul. Nah, biasanya kalau kita memasuki wilayah atau tempat tertentu di mana wilayah itu tadi adalah wilayahnya makhluk gaib atau perkampungan makhluk gaib ataupun juga kerajaan makhluk gaib, maka biasanya ada respon-respon tertentu daripada makhluk gaib itu tadi. Nah, responnya bagaimana? Kalau ada manusia yang memasuki wilayahnya atau wilayah kekuasaannya, seperti halnya manusia, makhluk gaib itu juga hampir sama sebenarnya. Contohnya begini, seumpama panjenengan ini orang asing masuk pada wilayah tertentu, maka orang-orang yang ada di sekitar itu tadi pasti pengen tahu, ini siapa ya? Ini mau berbuat apa di tempat ini ya? Nah, itu sama dengan makhluk gaib pun begitu. Kalau panjenengan masuk di dalam wilayahnya, makhluk gaib itu juga begitu. Dia itu kepengen tahu. Dia mendekat, pengen tahu, ya ini siapa ini sebenarnya, ini orang ini mau apa. Jadi dia itu kepengen tahu apa yang panjenengan mau perbuat di tempat tersebut, kemudian apa yang panjenengan lakukan di tempat itu pengen tahu mereka. Jadi biasanya mendekat, kemudian ngajak teman-temannya yang lain, ya. Nah, semacam itu. Hanya pengen tahu, awal-awalnya itu kepengen tahu apa yang ingin panjenengan lakukan di tempat atau di wilayahnya itu tadi. Kemudian kalau energi panjenengan itu tadi itu tidak selaras dengan energi mereka, nah, jadi makhluk halus ini kan juga ada yang baik, energinya yang positif, ada yang negatif. Sama seperti manusia, ada yang energinya positif, ada yang energinya negatif. Lah kalau panjenengan masuk ke dalam wilayahnya dan energi panjenengan itu tidak selaras dengan energi mereka, itu kadang-kadang mereka berbuat usil. Nah, mereka mengganggu panjenengan.
supaya panjenengan cepat pergi dari wilayahnya. Nah, gitu. Ya, cara mereka ada yang dengan membisiki telinga panjenengan, ada yang hanya dengan getaran-getaran supaya panjenengan itu tidak betah di situ. Nah, karena energinya menolak, maka panjenengan otomatis tidak kerasan dan akhirnya pergi dari tempat itu. Kalau energinya besar, ya, itu kalau panjenengan itu tidak mau pergi dari situ, itu biasanya panjenengan dibuat tidak sadar. Jadi saking besarnya benturan energi makhluk gaib itu tadi dengan energi panjenengan dan panjenengan kalah, biasanya panjenengan itu merasa pusing, kemudian badan lemas, kemudian panjenengan tidak sadar. Nah, ini yang diperbuat oleh makhluk gaib semacam itu. Karena itu wilayahnya, mereka mendiami wilayah itu tadi lebih lama daripada panjenengan. Ibaratnya panjenengan itu tamu, maka tamu harus ikut aturan tuan rumah, kan begitu. Sama sebenarnya. Makanya di situ panjenengan harus menghormati kepada makhluk-makhluk yang ada di tempat itu. Setidak-tidaknya panjenengan izin dulu, salam dulu atau izin kalau mau istirahat di tempat tersebut, tidak mengganggu makhluk yang ada di situ, semacam itu. Panjenengan tembung saja, mereka tahu kok. Kalau panjenengan masih ngotot, ya, berbuat tidak senonoh seumpama, kemudian berbicara kasar atau berbicara jorok seumpama, panjenengan kalau energinya tidak bagus macam itu dan makhluk gaib yang menimpati wilayah itu tadi energinya positif, ya panjenengan akan diganggu. Kalau energinya besar makhluk gaib tadi, panjenengan dibuat lemas, energi panjenengan tersedot, kemudian panjenengan dibuat tidak sadar. Ada juga yang responnya itu semacam ini, mereka menyurupi raga panjenengan, akhirnya apa? Panjenengan kesurupan. Itu banyak sekali kejadian semacam itu. Makanya dimanapun tempat, panjenengan harus minta izin dulu atau nembung dulu atau uluk salam dulu. Nah, itu penting sekali. Kalau energi makhluk gaib itu tadi ringan, ya, tidak terlalu besar, ya paling-paling panjenengan pusing, kemudian panjenengan tidak nyaman, panjenengan merasa tidak betah di situ, itu respon daripada makhluk gaib itu semacam itu. Kemudian ada lagi yang kalau memang panjenengan itu masih ngotot di situ, ya, dan tidak menghormati mereka, ada juga yang panjenengan itu langsung ditarik sukma panjenengan itu masuk ke alam mereka, itu ada. Dan kadang-kadang sukma panjenengan itu dikurung di alam gaib itu tadi. Dan itu ada yang jangka waktunya pendek, ada yang jangka waktunya lama. Kadang-kadang ada yang sampai berbulan-bulan tidak pulang, itu ada. Jadi sukma panjenengan itu ditarik, panjenengan ya seperti linglung saja, hidup tetapi tidak ada rohnya. Sukma panjenengan ditarik di alam gaib, itu ada. Jadi banyak sekali ya, kejadian semacam ini, terutama banyak pendaki, ya, pendaki yang mendaki gunung, dan gunung itu tadi memang gunung-gunung keramat tempatnya makhluk gaib dan tidak izin, kadang-kadang juga berbuat tidak senonoh, kadang-kadang berbicara jorok. Nah, semacam itu mengganggu mereka, dan akhirnya apa? Mereka itu menyesatkan panjenengan, panjenengan disesatkan. Akhirnya apa? Terjadi kecelakaan, banyak pendaki yang hilang. Nah, semacam itu. Kemudian ada respon lagi, ya, ketika panjenengan memasuki wilayah mereka. Kalau panjenengan itu cepat sadar, ya, itu kalau panjenengan pulang dan memohon maaf, itu ya sudah normal kembali, ya. Tetapi kalau tidak, biasanya itu tadi panjenengan bisa kerasukan, ya,
kemudian panjenengan bisa sakit, kemudian panjenengan bisa seperti orang linglung ya, karena sukma panjenengan dimasukkan ke alam gaib itu tadi. Dan ada juga yang sampai berbulan-bulan meskipun panjenengan sudah keluar dari tempat itu panjenengan sakit terus selama tidak sembuh-sembuh, itu ada. Dan ada juga yang panjenengan ketika sudah pulang ke rumah itu diteror terus, itu ada. Diikuti ya, panjenengan diikuti oleh makhluk gaib itu tadi sampai ke rumah panjenengan. Kemudian panjenengan waktu malam itu digoda terus ya, diganggu. Ada suara-suara aneh, kadang-kadang ada bayangan-bayangan melintas ya, sehingga hidup panjenengan menjadi tidak tenang. Nah, itu responnya makhluk gaib itu semacam itu. Jadi kalau sudah sampai terjadi semacam itu, ini cara yang paling bagus ya, panjenengan kembali lagi ke tempat tersebut, menghaturkan maaf, meminta maaf kepada makhluk halus yang ada di situ. Kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu caranya semacam itu. Kemudian seumpama panjenengan membawa benda-benda tertentu, entah itu kayu seumpama, atau benda-benda bertuah lain yang panjenengan ambil dari situ tanpa izin mereka, panjenengan kembalikan saja. Panjenengan kembalikan saja ke tempat tersebut sambil memohon maaf. Nah, itu caranya semacam itu. Kalau itu sudah panjenengan lakukan, nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu nggih. Jadi itu tadi ada beberapa respon ataupun kejadian kalau panjenengan itu masuk ke wilayah makhluk gaib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi